Siapa yang mengawasi sang pengawas? Kalau dalam sistem seperti sekarang, kalau rakyat biasa diawasi oleh polisi, polisi diawasi oleh misalnya propam misalnya, propam diawasin oleh yang lebih tinggi lagi. Nah, itu yang ngawasin yang tinggi-tinggi itu siapa? Karena kalau sudah sampai pada titik yang paling tinggi, ya udah mereka nggak bisa diawasin lagi. Ketika mereka berbuat kejahatan, maka chance mereka untuk lewat daripada kejahatan itu lebih besar daripada orang-orang yang nggak punya kekuasaan atau orang-orang yang nggak punya jabatan. Kalau namanya masyarakat melakukan pembunuhan, ada nyawa yang hilang, itu pasti bisa dicari. Tapi kalau sana yang melakukan itu yang punya jabatan, yang melakukan itu yang punya wewenang, yang punya kekuasaan, itu nanti jadinya lain cerita. Kenapa? Karena dia yang mengontrol gitu loh, maksudnya. Dia yang punya gawe, dia yang punya wewenang. Makanya dari dulu itu berkaitan dengan sistem itu, orang-orang zaman dulu punya pertanyaan, punya frase pertanyaan, quis custodiet ipsus custodis. Itu kalau nggak salah bahasa Latin ya. Jadi quis custodiet ipsus custodis, who watch the watchers? Siapa yang mengawasi sang pengawas? Kalau dalam sistem seperti sekarang, kalau rakyat biasa diawasi oleh polisi, polisi diawasi oleh misalnya propam misalnya, propam diawasin oleh yang lebih tinggi lagi. Nah, itu yang ngawasin yang tinggi-tinggi itu siapa? Karena kalau sudah sampai pada titik yang paling tinggi, ya udah mereka nggak bisa diawasin lagi. Ketika mereka berbuat kejahatan, maka chance mereka untuk lewat daripada kejahatan itu lebih besar daripada orang-orang yang nggak punya kekuasaan atau orang-orang yang nggak punya jabatan. Sehingga betul, siapa yang bisa membuat hoax yang paling besar? Ya orang-orang yang punya wewenang untuk mengontrol informasi. Siapa mereka? Pemerintah. Siapa yang berpotensi membuat kesadisan dan radikalisasi yang paling besar? Ya orang-orang yang punya wewenang untuk itu. Siapa? Ya dalam hal ini adalah ya orang-orang yang punya senjata. Itu kan ya orang-orang yang punya wewenang, Polri misalnya atau TNI misalnya, mereka bisa saja melakukan apapun. Mereka bisa aja ternyata kalau kasus kemarin ini nggak dibuka, ternyata kan lewat. Kita nggak tahu berapa kasus-kasus kayak gini yang lewat. KM50 misalnya, siapa tahu, kita nggak tahu. Ya itu misalnya aja. Tapi yang jelas adalah kalau ini nggak dibuka, ini lewat. Dan berapa banyak yang bisa lewat kalau seandainya orang-orang tuh nggak detail dan nggak maksa untuk membuka itu. Yang pengen saya sampaikan adalah teman-teman sekalian, ternyata apapun yang diobrolkan berupa radikalisme sehingga problem karena menurut mereka problem negeri ini adalah radikalisme, maka harus dijadikan deradikalisasi. Problem negeri ini yang paling besar adalah intoleransi, maka harus dibuat kebebasan untuk berpendapat. Problem negeri ini yang paling besar adalah hate speech, adalah orang-orang mabuk agama, Islam garis keras, sehingga perlu dibuat Islam moderat, perlu dibuat moderasi Islam, ataupun perlu dibuat pluralisme dan segala macam. Ini semua adalah kata-kata bohong yang digunakan untuk menutupi kejahatan-kejahatan yang mereka sembunyikan.